Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa tersayang, selamat datang di kelas online kita. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama, jadi mari kita saling menghormati dan mendukung. Saya ingatkan kembali kepada kalian semua untuk tetap terus mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi Akidah Akhlak kelas 7 semester 1 ya, bab 3 tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Berikut adalah daftar isi pembelajaran, akan saya bacakan. Dari yang pertama adalah pengertian taubat, yang kedua syarat-syarat taubat, yang ketiga tingkatan orang yang bertaubat, yang keempat contoh perilaku taubat, yang kelima pengertian taat, yang keenam contoh perilaku taat, yang ketujuh pengertian istiqomah, yang kedelapan pengertian ikhlas, dan yang kesembilan contoh perilaku ikhlas. Langsung saja pada poin pertama adalah pengertian taubat. Taubat adalah menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Nah, taubat juga berarti kembali ke jalan yang benar. Orang yang bertaubat berarti berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian kembali ke jalan yang benar. Nah, itu adalah pengertian dari taubat. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat taubat. Nah, syarat-syarat taubat ada 4 di sini ya. Yang pertama adalah menghentikan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, menyesali segala dosa yang diperbuat. Yang ketiga, berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang keempat adalah jika dosa itu menyangkut orang lain, maka harus minta maaf terlebih dahulu. Selanjutnya ada tingkatan orang yang bertaubat. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya. Taubat tingkat pertama ini disebut juga dengan taubat nasuha. Jadi orang yang seperti ini memiliki jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua, nafsul lawamah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat, semua dosa besar tidak pernah diulanginya, namun terkadang masih melakukan dosa kecil tanpa disengaja, tetapi ia cepat sadar dan bertaubat kembali. Kemudian yang C, nafsu musawwalah. Nafsu musawwalah di sini maksudnya adalah orang yang bertaubat dengan disertai untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Namun ia sering tidak berdaya melawan hawa nafsu untuk berbuat dosa. Kemudian yang keempat adalah nafsu amarah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat setelah itu melakukan perbuatan dosa dan tidak ada penyesalan dalam dirinya atas dosa yang dilakukan, sehingga terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Nah, jiwa semacam itu dikuasai oleh nafsu yang amat sangat jahat. Contoh perilaku taubat. Nah, yang pertama, contohnya adalah ada seorang pencuri, kemudian ia tidak lagi mencuri karena ia sadar bahwa mencuri itu perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, minum minuman keras. Kemudian dia meninggalkan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut dosa. Kemudian yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Kemudian setelah menyadarinya, ia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan banyak membaca istighfar. Selanjutnya pengertian taat. Taat adalah senantiasa menurut dan patuh terhadap perintah Allah. Jadi, taat kepada Allah yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian contoh perilaku taat. Nah, di sini contohnya adalah menjalankan sholat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa wajib, kemudian mengeluarkan zakat, dan menyantuni anak yatim. Lalu ada pengertian istiqomah. Istiqomah di sini adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah.
Caranya yaitu dengan meluruskan niat, memahami makna syahadat, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Pengertian ikhlas. Ikhlas adalah melakukan pekerjaan baik semata-mata karena Allah dengan hati yang tulus. Jadi, orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari orang lain atau suatu balas jasa dari siapapun, kecuali hanya mengharap ridho dari Allah. Contoh perilaku ikhlas yang pertama adalah melakukan piket sekolah, namun ia tidak mengeluh, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak meminta imbalan. Lalu membantu korban bencana alam dan tidak meminta imbalan pula.